Seorang pelari half marathon, biasa lari 21 kilo, pergi ke toilet, pulang pergi hanya sekitar 8 meter saja, ngos-ngosan. Itulah hebatnya COVID-19. Jadi manusia hanya seperti debu, melawan kuman yang sepersekian debu saja kita tumbang. Jangan sombong. Ini hari ke-28 saya positif COVID-19 dan ini hari ke-10 saya pulang dari rumah sakit setelah dirawat selama 10 hari. Banyak teman yang mengusulkan bikin testimoni dong supaya jadi pelajaran buat kita semua bagaimana mengatasi COVID-19. Tapi melihat banyaknya testimoni-testimoni yang muncul dari luar yang kemudian mendasarkan cerita-cerita orang lain, saya kemudian mendadak ragu. Jangan-jangan nanti testimoni saya ini dijadikan bahan pula untuk mengatasi COVID-19. Karena banyak sekali testimoni itu yang kemudian menyederhanakan mengatasi COVID-19 tersebut. Tapi lalu ada sebagian teman lain bilang justru cerita yang seperti ini bisa mementahkan atau membuat orang aware bahwa COVID-19 tersebut sangat-sangat berbahaya. Singkat cerita, saya kena COVID, dinyatakan positif COVID-19 itu persis di hari kemerdekaan Indonesia. Jadi saat Indonesia merdeka, saya justru terjajah oleh virus corona COVID-19. Sebelumnya, kenapa saya swab? Karena beberapa hari, tepatnya sejak tanggal 11 Agustus, saya merasa nggak enak badan. Kalau dibilang demam, ya kira-kira begitulah. Tidak panas, karena tidak pernah panasnya lebih dari 37. Kemudian agak-agak badan pegal linu seperti orang capek dan masuk angin. Tapi saya tetap masuk kantor. Jadi tetap kuat ke kantor, membawa mobil sendiri. Di kantor juga tidak harus pakai jaket. Dan di kantor tidak pernah merasa kedinginan atau harus kemudian kesakitan dan minta pulang. Tidak. Sampai hari Jumat masih seperti itu. Karena kebetulan di tanggal-tanggal tersebut ada persiapan upacara 17-an, kemudian ada persiapan pidato kenegaraan di DPR yang mengharuskan saya untuk hadir di kantor. Jadi saya tetap rapat, tetap mengawasi live dan segala macam seperti biasa. Tidak ada persoalan. Orang bilang ada gejala hilang indera pencecap, indera penciuman, tidak. Ada diare, tidak. Jadi saya tetap seperti biasa. Hari Sabtu itu kemudian saya istirahat. Biasanya kalau sudah minum obat, kemudian makan yang hangat-hangat, minum yang hangat-hangat, lalu dipijit oleh istri, tidur, saya kemudian akan terbangun dengan badan yang rasanya segar. Tapi hari itu kok tidak ya? Ada apa ini? Istirahat lagi sorenya, mencoba olahraga ringan tidak terlalu kuat, kemudian tidur lagi, minum obat lagi. Hari Minggunya tetap tidak ada kurang, tetap ada rasa pegal-pegal dan rasa pusing yang nggak terlalu parah, tapi ada pusing. Biasanya pusing itu saya ngukurnya kalau sudah minum obat, apalagi sampai 2 hari berturut-turut pasti akan hilang. Dan jarang sekali sampai 2 hari berturut-turut. 1 hari aja 1 kali obat sudah selesai kalau itu demam biasa. Sehingga saya kemudian merasa ini demam yang tidak biasa. Hari Minggunya saya ke rumah sakit, swab secara mandiri dengan pertimbangan kalau ternyata saya ada apa-apa, saya tidak menulari keluarga, tidak menulari orang di kantor. Selain swab, saya minta ke dokternya supaya cek darah. Jadi dicek apakah DBD atau tipes. Saking tidak yakinnya bahwa saya akan kena COVID. Karena merasa selama ini menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Jadi sejak Maret mulai COVID, physical distancing dijalankan, saya yang biasanya naik KRL, kereta ke kantor, tidak naik kereta lagi. Saya bawa mobil. Kemudian yang biasanya makan siang keluar di dekat-dekat kantor, rame-rame, sejak itu bawa makanan sendiri. Jadi sudah merasa menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Jadi hari Minggu tersebut tes swab, tes darah untuk tipes dan DBD. Hari Senin nonton upacara kemerdekaan masih biasa, karena waktu hari Minggunya dikasih obat panas, obat demam dan obat pusing sama dokter, udah diminum, udah enakan, nonton. Siang-siang diteleponlah dari
rumah sakit. Rumah sakit ngasih tahu Bapak positif COVID-19. Madred juga dong, kaget kita. Oh iya, kaget sekali. Terus hasil lab yang lain negatif untuk DBD, negatif untuk tipes. Jadi hampir dipastikan yang kemarin dirasa-rasa itu adalah karena COVID-19. Lalu apa? Bapak kembali ke rumah sakit. Saya rumah sakitnya di Abdiwaluyo di Menteng. Istri dan keluarga yang lain, kalau ada yang di rumah, ikut segera tes. Tapi ke rumah sakit, mobilnya terpisah. Jadi saya naik mobil, istri kemudian naik taksi. Jadi kita beriringan ke sana. Kita dua dulu yang tes. Ada yang bantu-bantu di rumah, dia datang siang, sore pulang, belum kita tes. Karena dia banyak bersinggungan dengan istri, kalau dengan saya tidak. Jadi kalau nanti istri positif, baru kemudian dia yang akan kita swab lagi. Rumah sakit, istri swab, saya diminta dokter untuk tes radiologi. Tes radiologi untuk mengecek apakah virus tersebut sudah menyerang pernapasan atau paru. Alhamdulillah parunya sudah ada bercak putih. Tapi kata dokter, sementara isolasi mandiri aja, kalau di rumah memungkinkan, kasih obat, kemudian kita nanti telemedicine, kita lihat seperti apa seminggu. Oke. Istri tes swab, alhamdulillah hasilnya negatif. Kemudian kita pulang, dia kemudian konsentrasi mengawal saya, menjaga saya di rumah. Udah disiapkan kamar sendiri, kamar mandi sendiri, lalu kemudian beristirahat layaknya orang yang isolasi mandiri untuk COVID-19. Selasa demam semakin turun, Rabu semakin pulih, Kamis semuanya sudah baik, tidak ada persoalan. Saya sempat bercanda sama istri, kalau boleh masuk besok udah masuk nih. Cuman kan ada ketentuan harus tes lagi negatif 2 kali baru kemudian boleh masuk. Itu kata dokter kemarin kan gitu waktu di dokter. Oke, ini bercanda aja. Jadi kan saking udah enaknya badan, tidak ada masalah. Hari Jumat saya seperti pagi masih berjemur, minum jahe. Nah selama itu pula kemudian berdatanganlah setelah saya positif, berdatangan kiriman obat-obatan herbal, kayu putih, obat tetes yang katanya bisa mengatasi COVID dan segala macam. Saya minum semuanya, terutama kayu putih. Kayu putih ini akrab dengan saya sudah lama. Saya pengidap sinus, sejak kuliah sudah ada sinus. Dan kemudian, ya ini nggak boleh contoh, saya merokok. Nah, jadi obat-obatan oles, inhaler, kayu putih itu selalu ada di samping tempat tidur saya. Selalu ada di situ. Karena terbangun tengah malam, saya pasti sudah susah bernapas. Hidung rasanya mampet. Jadi saya sapu dada dan hidung dengan minyak kayu putih, kemudian inhaler beberapa saat, lega, baru tidur. Jadi saya sudah terbiasa dengan kayu putih yang kata orang banyak menolong orang-orang COVID. Jadi saya pakai semuanya itu. Minum obat-obatan, empon-empon dan segala macam, saya minum semuanya. Jahe dan segala macam. Pokoknya apa yang kata orang bisa membantu, ayolah kita terima, kita tampung, toh minum jahe nggak ada apa-apanya kan. Biasanya juga kita minum banrek dan segala macam menyegarkan badan semuanya. Saya minum semuanya, oke. Hari Jumat, mulai agak tidak enak di perut. Saya bilang sama istri, ini jangan-jangan kemarin saya salah makan apa? Karena selera makan tidak berkurang selama ini. Dan selalu makan banyak. Atau mungkin porsinya kebanyakan, sehingga saya kok agak-agak nggak enak di perut. Padahal nggak mungkin mah, karena saya tidak telat. Nah, dan selama ini juga saya tidak ada sakit mah. Makin siang, makan sudah mulai nggak masuk enak. Sore mulai seperti orang yang asam lambungnya naik, kemudian menyerang kepala, dan mulai sakit kepala. Nah, Jumat sore, tanya istri, kok nggak keluar? Enggak, saya mau istirahat aja. Oke, saya diam. Nah, malam itu saya mulai kemudian mual, perut nggak enak, makan nggak masuk lagi, terus pusing di sekitar kepala, mata semuanya pusing bener, sampai saya nggak tidur. Jadi malam Sabtu itu udah hari ke Senin positifnya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari kelima, masuk hari ke-6 itu, malam Sabtunya saya sudah tidak tidur. Lalu kemudian saya konsultasi dengan seorang adik, seorang teman saya, dia farmasis dari UK yang pernah bekerja di beberapa perusahaan di Inggris sana dan sekarang sudah pulang ke sini. Saya kasih tahu begini-begini, dia tanya minum obatnya kayak apa, saya kasih tahu daftar-daftarnya, dia kemudian merubah.
ini telah ada jam-jam tertentu yang terlalu banyak obatnya. Jadi misalnya satu kali pagi dan sorenya kadang-kadang tidak ditentukan, atau 2 kali tidak ditentukan, pagi sore atau siang sore atau pagi siang. Kemudian diatur sama dia supaya tidak terlalu banyak. Bisa jadi ada obat yang terlalu banyak diminum, kemudian tidak ada obat mahnya, itu yang menyebabkan. Itu bisa jadi. Tapi dia bilang bisa jadi juga si COVID ini memang dia menyerang bagian itu. Kita nggak tahu. Oke. Telemedicine saya laporkan ke dokter. Dokter bilang, oke, saya kirim obat lambung. Biasa minum obat lambung apa? Saya kasih tahu obat lambung ini, dok. Oke, dikirim, ditambah. Mau saya kirim pakai gosen dari rumah sakit atau mau beli sendiri? Dia bilang saya beli sendiri aja biar cepat. Oke, beli beberapa obat. Dan itu sesuai dengan yang dikasih tahu si farmasis teman saya tadi. Lalu minum obat. Agak berkurang sedikit, tapi itu kemudian tidak tidur lagi. Jadi 2 malam saya sudah tidak tidur lagi. Hari Minggu, karena sudah seminggu saya harus tes swab lagi. Saya ke rumah sakit. Di sana sebelum swab berlangsung saya ceritakan ini, kemudian saya diinfus penurun panas dan kemudian infus mengatasi mual tadi itu. Diinfus agak berkurang. Selama infus berlangsung, kemudian saya bisa tertidur sebentar di meja di berangkar itu. Kemudian selesai infus agak lega, saya pulang, di taksi juga enak sampai pulang ke rumah. Di rumah kemudian makan sudah mulai bisa masuk sedikit, kan udah enakan. Tapi kemudian selesai makan, karena sudah 2 hari nggak tidur, saya sempat tertidur. Hampir tengah malam, terbangun lagi dengan rasa yang sama. Dan saya kemudian tidak tidur lagi sampai di hari Senin. Jadi 3 malam saya nyaris tidak tidur karena perut mual, dan kemudian ini rasanya mau muntah tapi tidak muntah, kemudian dan pusing sekali. Saya sudah feeling ini tes pasti akan tetap positif. Benar, hari Senin dikasih tahu Bapak positif, silakan datang ke dokter lagi, kita tes radiologi. Alhamdulillah bercaknya meluas. Dokter bilang ada batuk? Tidak. Demam? Ya karena demam tadi itu aja, dan sekarang udah agak turun karena sudah diinfus dan dikasih obat. Oke, kita infus lagi supaya ngilangin mualnya, ngilangin demamnya, sambil kemudian kita cek nih paru-parunya. Cek saturasi oksigen dan segala macam. Katanya kalau normal 97-98% saturasi. Waktu itu saya sudah 94-95. Tapi belum tidak batuk dan belum sesak. Oke, infus. Dia bilang kalau mau dirawat. Saya bilang boleh, ada pilihan tidak dirawat. Sebenarnya kalau rumahnya tidak terlalu jauh, saya bisa kirim dokter sehari 2 kali. Saya bilang jangan ke rumah, dok. Rumah saya itu saya tinggal di kampung. Oke, kalau gitu gimana? Ya, kalau gitu ada apa-apa saya datang. Nggak apa-apa dari Depok jauh? Nggak apa-apa. Oke, begitu aja, baik. Nah, tapi kemudian hari itu semakin sore menggigil, kemudian sudah diinfus dan segala macam, tapi saya tetap memilih pulang. Akhirnya saya tetap pulang. Kemudian mungkin karena sudah pengaruh obat, infus sudah yang sekian untuk mengurangi panas dan mual tadi itu, agak mendingan. Saya bisa tidur sedikit-sedikit di malam Selasa itu. Bangun pagi hari Selasa sudah enakan untuk bisa makan, bisa masuk makan, tidak pengen muntah. Entah kenapa kemudian saya seperti dendam, tidak tidur 3 malam itu. Hari Selasa pagi itu Selasa makan saya tidur lagi. Disinilah kehebohan kemudian terjadi. Karena sejak mulai sakit sampai hari Kamis itu saya tetap aktif di WA grup kantor, tapi kemudian setelah mulai saya susah tidur itu, saya sudah mulai mengurangi aktivitas di menggunakan handphone dan sosial media apalagi. Kemudian orang mulai, ada apa nih kok aktif, kemudian senyap. Nah kemudian tapi setiap mereka tanya bilang saya baik-baik, oke saya oke aja. Tapi pada hari Selasa itu banyak yang berusaha mengontak, ada yang nelpon sampai 4 kali tidak diangkat, di WA tidak dibalas. Kemudian mereka merasa bahwa ini ada sesuatu. Mereka kemudian mencari tahu nomor telepon istri. Kemudian mereka menelepon istri bilang iya dia beberapa hari ini ke rumah sakit, dia mual bla 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 bla. Wah, semua orang heboh kemudian. Terus gimana? Dokter sudah bilang dirawat, dia tidak mau. Kita paksa dia dirawat. Semua orang kemudian bergerak mencari rumah sakit dan segala macam untuk dirawat. Saya bilang, oke, nggak apa-apa, nanti kita ke dokter lagi hari nanti siang, karena janji juga dengan dokter pada hari Selasa itu ada rencana saya mau di plasma. Jadi ditransfusi plasma konsipalen apa gitu lah pokoknya, menggunakan darah orang yang sudah
sembuh penyintas COVID, kemudian dibuat jadi plasma, di transfusi, dimasukin ke tubuh orang yang lagi sakit. Jadi saya akan ke dokter pada Selasa sore seperti janji. Enggak, jangan tunda lagi, kita harus ke rumah sakit. Udah, kita jemput ke rumah pakai ambulan. Kita bertemu di rumah sakit Abdi Waluyo, karena saya akan ke sana, ke rumah sakit Abdi Waluyo. Kemudian sempat transfusi di sana 1 kali, itu ternyata prosesnya lama, karena memang dibuat dalam tetes yang sangat lambat. Jadi kalau nggak salah itu 2-3 jam. Dan sebelumnya banyak tes yang harus saya jalani, tes alergi, tes jantung, dan segala macam, untuk memastikan bahwa saya tidak ada masalah dengan plasma itu. Hampir tengah malam, akhirnya saya dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Waktu mau naik ambulan itu, tiba-tiba karena dari ruang perawatan di Abdi Waluyo untuk plasma itu turun ke bawah ada tangga, nggak tahu saat itu ternyata saturasi saya sudah semakin parah. Yang tadinya 94-95, pas turun itu kata dokter yang di bawah, kok ngos-ngosan Pak? Mungkin turun tangga. Diukur dengan saturasi lagi yang di jari, ditempelkan di sini 90. Jadi saya saat itu udah langsung di brankar, itu dibawa dari brankar, nggak boleh jalan lagi ke ambulannya, sudah pakai oksigen, dan di brankar didorong masuk ke ambulan. Itu sudah hari Selasa hampir tengah malam, kemudian saya dengan ambulan dibawa ke RSPAD. Jadi hampir tengah malam, kemudian saya tiba di RSPAD. Jadi lagi-lagi ketika ada dengar bahwa Latif mau masuk rumah sakit, masih ada loh yang bilang, ngapain masuk rumah sakit, pakai minyak kayu putih dan ini segala macam, COVID itu bisa kok dilawan. Ya, kayu putih yang disebutkan tadi itu memang banyak menolong pada malam hari itu. Istri hampir pingsan karena ya ada yang bilang puas-puasin dadah-dadah ke suaminya, karena ini dia akan masuk ruang isolasi, tidak bisa dilihat dalam beberapa hari. Ya kalau keadaannya membaik dia akan pulang, tapi kalau keadaannya memburuk maka bisa jadi malam ini adalah pertemuan terakhir. Minyak kayu putih malam itu menolong istri, dia langsung cium-cium kayu putih, kalau enggak mungkin dia sudah pingsan mendengar kata-kata itu. Saya masuk ke RSPAD, malam itu langsung dengan segala macam tes itu segala macam lah menjelang malam itu. Lalu kemudian saya dibiarkan tidur dengan pakai oksigen, sudah lega. Dan pagi-pagi saya terbangun, malam itu bisa tidur dengan baik. Subuh saya terbangun. Saya kemudian sudah mulai enakan, udah bisa saya baca-baca pesan-pesan WhatsApp dan segala macam. 3 hari 3 malam saya tidak tidur, saya tidak pernah menangis, tidak pernah mengeluh kesakitan. Tapi pagi itu kemudian saya membaca banyak doa, banyak simpati dari teman-teman sekalian. Tiba-tiba pagi itu ditemani dengan suara azan subuh yang sayup-sayup. Saya betul-betul menangis. Saya senang, ternyata banyak teman saya. Ada bos saya di kantor bilang, mungkin Allah hari ini membukakan pintu untuk menolongmu. Barangkali selama ini kamu banyak berbuat baik yang tidak kamu sadari, yang membuat orang ingin membalasnya. Maka jangan berhenti berbuat baik, pada suatu saat Allah yang akan tahu kapan perbuatan baik itu akan mendapat balasan. Sampai di sini dulu, nanti akan saya ceritakan bagaimana proses selama di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat selama saya mendapat perawatan di sana. Sampai jumpa.